Tadi sudah dijelaskan bagaimana perjuangan para sahabat dalam membumikan Al-Quran. Itu tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa siapapun yang berkomitmen bahwa Allah Tuhannya, Rasulullah Muhammad SAW Nabi dan Rasulnya, Quran kitab sucinya, dan juga Islam yang paling penting agamanya, maka Allah pasti akan mengujinya dengan sederet ujian untuk mengukur kualitas imannya. Seperti dalam Quran surat apa ya? Surat Al-Ankabut ayat kedua. Ya, di dalam surat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, kami beriman pada hari akhir, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji oleh Allah. Nah, artinya ujian pasti didapatkan oleh siapapun yang mengatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti apakah ujian ini? Allah menggunakan kata fitan di dalam ayat tadi. Nah, fitan di sini dia merupakan sebuah kata yang mustarokah, yang punya banyak arti. Fitan bisa bermakna menuduh tanpa bukti. Ya, cuma penggunaannya sangat sedikit di dalam Quran dan hadis. Tapi fitan yang bentuk jamak dari fitnah ini lebih banyak digunakan untuk menyebutkan ujian, huru-hara, petaka dan musibah. Ya. Nah, ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan terkait dengan huru-hara akhir zaman. Sekali lagi para sekalian, dunia kita tidak lama. Kematian adalah pilihan kita, tapi takdir dari Allah sudah ditetapkan waktunya. Hanya pertanyaannya seperti apa nanti kita mati, itu kita tentukan dari sekarang. Rasulullah pernah memberikan sebuah kisi-kisi sama kita. Ya, man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dominan dalam satu kondisi, maka dia akan mati dalam kondisi itu. Ya, maka dominankanlah amal ibadah kita dalam kebaikan, amal perbuatan kita dalam kebaikan. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, ujian demi ujian yang dialami oleh kaum muslimin memang selalu ada, termasuk bagi kita sekarang. Apalagi kita hidup di zaman luar biasa. Ya, pada saat itu fitnah di zaman para nabi adalah fitnah yang spesifik. So di zaman kita semua fitnah yang ada di zaman para nabi ada zaman sekarang. Betul? Ya, fitnah yang ada di zaman nabi siapa yang tidak ada? Fitnah di zaman Nabi Ibrahim, apa yang terkenal? Manusia mempertuhankan manusia, ada zaman sekarang. Siapa? Bashar Assad, dia dipertuhankan kan? Bahkan Bashar Assad dalam satu berita ya, dinyatakan membuat Quran redaksi dia sendiri, yang menggantikan Quran surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Asad. Ya, ayat surat Al-Ikhlas dia rubah menjadi surat Al-Asad dan beberapa ayat dia potong. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yahluk misla hafidil asad, walam yahkum li suriyah illa bashar al-asad. Itu nama ayat ini. 4 ayat kan sama, dia ganti seperti itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah tidak ada Tuhan selain dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergandung segala makhluk. Allahu samad, lam yakhluq misla hafidil asad, Allah tidak menciptakan satu makhluk pun seperti dengan Hafid al-Asad, ayahnya Bashar Asad. Walam yahkum li suriyatil balad, dan tidak ada yang berhak menghukum dan memimpin negeri Suriah illa Basharul Asad, kecuali Bashar Asad. Ini sudah diresmikan pada bulan Juni 2017, 16 Juni 2017. Kononnya demikian. Ini berita para muslimin. Nah, makin jelas dia adalah Fir'aun yang hidup di zaman sekarang. Para muslimin, apakah ini menjadi sebuah presiden buruk bagi kita bahwa Allah tidak berhasil menjaga Qurannya? Oh, jangan salah para muslimin. Banyak Allah tampakkan kebenaran ayat-ayat Quran. Justru kemunculan dia itu merupakan bukti akan munculnya akan kebenaran Quran itu sendiri. Ya, Allah. Surat yang tadi dia rubah luar biasa, padahal itu surat yang mananya dahsyat luar biasa. Boleh saya bahas lagi ya? Imam Al-Qasir dalam tafsir mengatakan begini, andaikan cukup dengan satu ayat yang pertama saja Allah menurunkan surat ini, itu sudah cukup untuk menentukan hujah orang-orang akhir zaman, fitnah akhir zaman ini.
Ya, asbabun nuzul dari surat ini diturunkan saat itu datang orang-orang Yahudi ke menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka." Ya, insib lana rabbaka. Sebutkan sisilah Tuhanmu itu Muhammad. Au sif lana rabbaka adzakarun huwa wa untha. Sebutkan Tuhanmu itu Muhammad, laki-laki kah atau perempuan kah? Itu kata orang-orang Yahudi. Orang Nasrani juga ada di sana dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka, insib lana rabbaka." Sebutkan sisilah Tuhanmu itu. Man abu wa man ummah. Siapa ayah dan ibunya? Aneh kan nanya Tuhan siapa ayahnya, siapa ibunya? Ya karena Nabi Isa itu anak Tuhan versi mereka. Karena lahir tebapaan. Kalau lahir tebapaan berarti anak Tuhan. Dari zaman ayana lo bano lahir tejelasah bapana. Apakah mereka anak Tuhan juga? Makin banyak ternyata anak Tuhan di akhir zaman ini ya. Karena dia lahir tanpa seorang ayah, siapa ayahnya. Nah kemudian datang juga orang-orang Majusi. Ya Muhammad, sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan padaku, pada kami, seperti apakah Tuhanmu itu? Amin dhahabin huwa au min fiddah. Apakah Tuhanmu itu dari emas seperti Siddhartha Gautama ataukah dari perak? Yang dari perak siapa ini? Asin Wiratu. Nanti dibikin patung Asin Wiratu dari perak yang membantai muslim di Myanmar. Rasulullah belum menjawab pertanyaan mereka, tetapi Allah yang menurunkan jawabannya. Maka turun surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama diakhiri dengan kalimat ahad. Ini luar biasa para sekali. Begini para Allah, kenapa tidak diturunkan dengan kalimat Qul huwallahu wahid? Kenapa? Padahal wahid artinya sama kan dengan ahad. Wahid artinya apa? Satu. Kenapa tidak menggunakan kata wahid? Karena setelah wahid ada isnin. Setelah isnin ada sulasa. Setelah sulasa ada ruba'. Setelah ruba' ada khamsah. Ada arba', ada khamsah, ada sitah. Terus tanpa ujung. Tapi kalau ahad, apa bilangan sesudah ahad? Ada? Tidak ada. Kalau satu ada dua. Setelah dua ada tiga. Sehingga muncullah paham trinitas. Tapi kalau ahad, ada bilangan berikutnya setelah ahad? Tidak ada. Jadi gimana kita menerjemahkannya? Kul, katakanlah oleh umat Muhammad, Wallahu dialah Allah ahadun. Satu ya satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Tidak ada duanya kan? Subhanallah. Jadi cukup dengan ayat itu trinitas dan paganismenya Majusi serta teologinya Yahudi hancur saat itu juga. Cukup dengan satu ayat ini.